Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yusni. Dan saya Ibu Teh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI kelas 2, materi memahami Quran Surat Al-Asr. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hai anak-anakku sekalian, lama tak berjumpa. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sudah kangen banget kan dengan suasana sekolah? Untuk menumbuhkan semangat kalian, mari kita bernyanyi lagu baca hafal Al-Quran. Jangan lupa dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan belajar melafalkan Quran Surat Al-Asr. Dengarkan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Selanjutnya mari kita lafalkan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang ketiga, makna Quran Surat Al-Asr. Arti Al-Asr berarti waktu atau masa yang diambil dari ayat pertama yang berbunyi wal 'asr. Surah ini tergolong surat Makkiyah, artinya turun di kota Mekah. Makna kandungan Quran Surat Al-Asr yaitu semua orang berada dalam keadaan merugi kecuali mereka yang mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan kebajikan. Misalnya dengan beramal sholih, berbuat kebaikan, serta kesabaran. Selanjutnya, pesan Quran Surat Al-Asr. Yang pertama, manusia akan merugi bila tidak mengisi waktunya dengan berbuat baik. Maksudnya, dalam hidup kita akan sia-sia jika kita tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Untuk itu, sebagai seorang muslim harus bisa memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebaikan. Contohnya dengan menolong sesama. Contoh perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Di sini kita sebagai anak bisa membantu pekerjaan ibu. Contoh seperti menyapu, mengepel, ataupun membersihkan tempat tidur. Yang kedua yaitu menolong teman yang terjatuh. Ketika ada teman yang terjatuh dari sepeda, kita sebaiknya harus membantunya. Jangan ditinggalkan sendiri. Yang ketiga, membantu warga bekerja bakti. Di sini kita bisa bersama-sama melakukan gotong royong, contohnya membersihkan. Pesan Quran Surat Al-Asr yang kedua, menggunakan waktu untuk kebaikan.
Maksudnya, sebagai seorang muslim hendaknya beramar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan waktunya untuk beramar ma'ruf atau berbuat kebaikan. Contohnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, dan bertadarus. Contoh menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dengan belajar. Selain kita sudah belajar di sekolah, kita juga diharuskan atau dianjurkan untuk belajar di rumah. Di rumah bisa meminta bantuan kepada ibu, ayah, ataupun kakak. Yang kedua, membaca Al-Quran. Di sini kita harus membaca Al-Quran minimal 1 hari itu 1 lembar. Kalau bisa itu lebih banyak lebih baik. Yang ketiga yaitu berolahraga. Berolahraga itu dianjurkan dari kesehatan itu minimal 1 minggu itu 2 atau sampai 3 kali. Pesan Quran Surat Al-Asr yang ketiga, disiplin waktu untuk kebaikan. Maksudnya, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan benar. Misalnya, masuk sekolah tidak terlambat dan sholat tepat pada waktunya. Contoh disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Contoh, sholat duhur itu masuk waktunya jam 12, berarti kita harus menunaikan sholat duhur itu jam 12. Tidak boleh mengulur-ulur sampai jam 2 ataupun jam 3. Yang kedua, tidak terlambat berangkat sekolah. Sebagai seorang siswa yang disiplin, kita harus sudah berada di sekolah sebelum jam 7. Yang ketiga yaitu bangun tidur tepat pada waktunya. Jadi kita harus memiliki jadwal yang sudah kita buat. Misal kita membuat jadwal jam 3 untuk bangunnya. Jadi setelah belajar Quran Surat Al-Asr, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah disiplin. Yang pertama, disiplin dalam hal menuntut ilmu sebagai seorang pelajar. Dan yang kedua, disiplin dalam hal ibadah sebagai seorang muslim. Yang terakhir adalah kegiatanku. Apa ya kegiatanku di rumah? Jadi anak-anak silahkan menghafal Quran Surat Al-Asr dengan baik dan benar. Selamat belajar dan menghafal. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.